45 Jakarta memberi kepastian untuk menggapai cita-cita. Lokasi yang strategis di utara Jakarta, bebas banjir, memudahkan kamu untuk mengikuti perkuliahan. Terakreditasi baik pada semua program studi. Fasilitas lengkap, mulai dari laboratorium, termasuk laboratorium farmasi dan apoteker yang terbaik di Indonesia. Perpustakaan, kelas yang nyaman, fasilitas olahraga dan broadcasting, serta kegiatan mahasiswa lainnya. Kamu juga akan dibimbing oleh dosen-dosen profesional di bidangnya masing-masing dan juga akan mengikuti perkuliahan yang fun dan tidak membosankan. Untuk pembiayaan sendiri, UTA 45 Jakarta bisa dicicil sehingga tidak memberatkan mahasiswa. So, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di UTA 45 Jakarta. Oke, tadi sedikit ya untuk video promosi dari UTA 45 Jakarta. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa sih gedungnya warnanya kok merah putih gitu ya. Jadi kakak jelasin untuk kampus kita memang identik ya sebagai kampus atau julukannya merah putih, kampus merah putih gitu. Karena memang kita didirikan itu sejak tanggal 14 Juli 1952 itu oleh beberapa tokoh nasional yang beraliran kebangsaan. Nah, itu that's why kenapa nama 17 Agustus 1945 juga digunakan nih untuk nama kampus gitu ya. Dan nama ini digunakan untuk mengabadikan peristiwa bersejarah yaitu proklamasi kemerdekaan ya. Kemerdekaan kita juga pas tanggal 1 Agustus 1945 tidak jauh dari didirikannya kampus UTA 45 itu, yaitu tahun 1952. Nah, untuk yayasan sendiri kita bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Jadi memang ini yayasan dari sejak berdirinya kampus Merah Putih gitu. Nah, yang bertanya nih Kak, untuk lokasinya dari mana gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, lokasi kampusnya tepat ada di Jakarta, yaitu di Jakarta Utara. Itu di Jalan Sunter Permai Raya nomor 1 RT 11 RW 6, tepatnya di Sunter Agung Tanjung Priok ya. Jadi untuk lokasi tersebut juga tidak jauh juga nih dari tempat rekreasi, tempat wisata kayak contohnya Dufan, Ancol ataupun Pulau Seribu. Jadi kalau kalian kuliah di UTA nanti sering main-main gitu ya ke wisata tersebut gitu. Apalagi kita juga dikelilingi oleh pusat-pusat perkantoran dan industri gitu. Karena memang Jakarta Utara itu salah satu kota dengan banyak perusahaan-perusahaan baik asing maupun nasional gitu. Dan kita juga dekat sekali dengan pusat perbelanjaan seperti mall. Jadi hanya akses jalan kaki aja itu 10 menit sudah sampai di mall gitu. Jadi kalau yang habis bete, habis capek kuliah gitu ya, mau nongkrong, mau ngopi di mall, jalan-jalan sekalian refreshing ya, nanti bisa banget gitu. Nah, kalau untuk fakultasnya apa aja Kak, terus program studinya apa. Nah, kalau untuk fakultasnya sendiri, kita ada 5 fakultas. Nah, masing-masing fakultas itu kita juga ada beberapa program studi. Nah, yang pertama itu ada Faculty of Economic and Business. Nah, untuk di fakultas FEB ini ya sering disebutnya seperti itu. Jadi untuk di FEB ini kita ada 3 program studi. Yang pertama itu ada jurusan akuntansi atau program studi akuntansi. Pasti teman-teman di sini sudah pada tahu semua ya, bahwa mengolah atau menyediakan data transaksi. Jadi ujung-ujungnya nanti buat laporan keuangan, buat laporan laba rugi gitu ya. Nanti untuk lulusannya jadi akunting gitu ya, ataupun akuntan gitu ya. Kalau kalian nanti ambil profesi akuntan nanti bisa buat akuntan publik, buka akuntan publik sendiri gitu. Jadi untuk pangsa dari akuntansi ini memang semua perusahaan pasti butuh yang namanya seorang atau lulusan akuntansi gitu. Jadi memang pangsa perusahaan itu sangat luas gitu ya. Jadi tidak takut lagi nanti untuk susah cari pekerjaan gitu, karena semua perusahaan, semua industri butuh yang namanya seorang akuntansi.
Nah, tapi buat teman-teman yang memang nggak suka hitung-hitungan ya, nggak mau terlalu ribet, walaupun memang akuntansi di kita itu sudah memakai aplikasi ataupun sudah secara digital ya, jadi tidak manual lagi. Tapi yang memang tidak mau melihat angka terus terlalu banyak hitung-hitung, itu nanti bisa ambil yang jurusan manajemen. Jadi untuk manajemen ini pasti juga sudah tidak awam lagi. Untuk manajemen ini juga salah satu jurusan sejuta umat ya. Jadi banyak calon-calon mahasiswa yang memang ambil program studi manajemen gitu. Karena untuk di manajemen ini kalian juga nanti akan dibekali yang namanya digital marketing management, terus kalian juga nanti bakal belajar human research management, terus financial management juga, dan juga operational management nanti dipelajari dari jurusan manajemen ini. Jadi yang pengen jadi manajer nih bisa mengendalikan roda perusahaan nanti bisa ambil jurusan manajemen. Mungkin kalian yang memang sering ataupun pernah nonton serial Avatar ya, seperti tokoh Aang itu bisa mengendalikan udara, air, api, dan bumi. Ini tuh hampir sama kayak ibaratnya gitu ya. Jadi mengendalikan roda perusahaan gitu. Jadi dari semua bidang di perusahaan tersebut kalian bakal menguasai gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada jurusan Business Administration. Jadi sesuai namanya ya, administrasi bisnis emang tidak jauh dari yang namanya entrepreneurship ataupun bisnis gitu, kegiatan operasional bisnis. Contohnya apa? Contohnya marketing, pengelolaan keuangan, terus personalia atau SDM ya, terus kegiatan produksi juga nanti dipelajari dari jurusan administration ini. Gitu. Tidak cuma itu, kalian juga nanti bakal dibekali yang namanya skill untuk buat produk sendiri, atau mungkin bahasa yang memang sekarang sedang trennya itu adalah buat startup bisnis gitu. Jadi pengen buka usaha sendiri nih, pengen punya bisnis sendiri, nanti bisa ambil untuk dari jurusan administrasi bisnis gitu. Nah, selain FEB kita ada Faculty of Social and Politics Science atau biasa kita sebutnya FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di FISIP kita ada 4 jurusan. Yang pertama ada ilmu komunikasi. Jadi sesuai namanya ya, ilmu komunikasi itu mempelajari tentang bagaimana sih cara penyampaian pesan secara efektif ya. Yang diutamakan itu untuk skill communication. Jadi di sini juga kalian nanti akan dipelajari bagaimana sih menjadi seorang public relation yang handal, seorang broadcaster yang handal gitu. Jadi tidak jauh dari yang namanya public speaking, jurnalistik, manajemen komunikasi, periklanan gitu ya, ataupun marketing communication. Tidak jauh dari itu. Nah, untuk lulusan dari ilmu komunikasi juga pangsanya sangat luas ya. Jadi kalian bisa jadi IO, public relation officer juga bisa, terus wartawan ataupun fotografer. Karena kan di sini juga dibekali dengan kemampuan videografi dan fotografi gitu. Bisa jadi copywriter juga yang memang lagi viral ya untuk saat ini. Copywriter banyak perusahaan-perusahaan yang butuh seorang copywriter, ataupun banyak lagi ya untuk bidang-bidang dari jurusan ilmu komunikasi ini. Nah, selanjutnya ada ilmu administrasi publik. Mungkin di sini juga sudah tidak awam lagi ya, administrasi publik bisa disebut administrasi negara. Jadi itu lingkupnya mempelajari seluk-beluk pemerintahan, masyarakat, dan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik contohnya apa sih, Kak? Nah, contoh simpelnya ada di sekolah ya. Itu biasa ada yang namanya kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan itu biasanya dari lulusan administrasi publik ya, di mana di sini kalian bakal dibekali bagaimana sih mengetahui sistem pemerintahan, terus pembuatan kebijakannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan pelayanan masyarakat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi. Itu nanti ada di administrasi publik gitu. Contohnya apa aja untuk birokrasi itu kayak UUD, peraturan pemerintah, terus peraturan presiden, terus peraturan daerah gitu ya. Nah, selanjutnya juga masih berhubungan dengan administrasi publik ya, ada sedikit gitu ya tentang administrasi negara. Jadi ada ilmu pemerintahan dan politik. Jadi di sini lebih ke manajerial sih. Kalau ilmu pemerintahan ini nanti mengetahui bagaimana sih manajemen pengelolaan organisasi publik itu seperti apa, terus dan organisasi pemerintahan itu seperti apa. Jadi kayak badan eksekutif, biasanya kan badan eksekutif itu kayak pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Terus ada badan legislatif, itu kayak DPR, MPR, DPD gitu ya. Itu dari lulusan ilmu pemerintahan dan politik. Jadi
skill public speaking-nya juga di sini dilatih, terus negosiasi dan pengetahuan politiknya juga bakal diperkuat gitu ya. Nah, untuk lapangan kerjanya kalau ilmu pemerintahan apa sih Kak? Kan pusing ya ini mikirin pemerintahan politik, pokoknya saya nggak terlalu suka. Tapi tenang aja, kalau untuk di sini kita sistem pembelajarannya fun, jadi dosennya juga di sini ngajarnya seru-seru gitu. Karena selain itu kita juga ada yang namanya kelas ilmu pemerintahan ya untuk khusus jurnalistik politik. Jadi kalian juga bisa nanti jadi jurnalis juga. Kayak di berita-berita kan biasanya ada jurnalis ya untuk meliput suatu instansi pemerintahan, memang yang sedang diperbincangkan apa ya di khususnya pemerintahan itu nanti diliput oleh orang-orang atau lulusan dari ilmu pemerintahan yang khususnya jurnalistiknya gitu. Nah, yang terakhir itu di kita ada ilmu hubungan internasional ya. Jadi hubungan internasional sesuai namanya ya. Jadi di sini bagaimana sih suatu negara berhubungan dengan negara lain ya, berinteraksi secara global gitu ya. Nah, jadi di sini yang pertama dikuasai itu adalah skill untuk bahasa asing terutama ya. Jadi kalian bakal banyak tahu nih bahasa-bahasa luar negeri itu seperti apa ya selain bahasa Inggris gitu. Selain itu bakal dibekali juga skill untuk diplomasi. Jadi yang pengen jadi diplomat nih untuk ataupun Kementerian Luar Negeri ya biasanya ya gitu ya, nanti bisa ambil hubungan internasional atau HI. Terus di sini juga kalian bakal mempelajari banyak hal, terutama kayak hukum dan kebijakan luar negeri itu seperti apa, terus ekonomi politiknya seperti apa, terus institusi internasional, karena memang kita juga kerjasama dengan institusi internasional juga. Nah, di situ kita juga membuka untuk hubungan internasional ya, pastinya yang untuk peluang terbesarnya gitu. Dan ada sosial budaya juga nanti bakal dipelajari ya, sosial budaya negara asing itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya untuk fakultas hukum nih. Ini fakultas hukum juga salah satu favorit karena memang salah satu jurusan tertua juga di kampus Merah Putih ya khususnya ya. Karena memang sudah ada sejak tahun 1952. Nggak kebayang lagi kan kalau untuk lulusannya sudah sukses ya, sudah banyak generasi-generasi yang memang sudah kita cetak gitu ya untuk lulusan dari fakultas hukumnya sendiri. Itu sejak dari tahun 1952 sudah ribuan bahkan ratusan ribu lulusan yang memang sudah alumni kita yang memang sudah kita luluskan dari Utama 5 Jakarta. Nah, untuk hukum ini kita juga ada jenjang S1, S2 dan S3 gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau ambil program fast track juga kita sediakan. Jadi untuk S1, S2 itu bisa diraih hanya dengan jangka waktu 5 tahun. Kalian sudah dapat 2 gelar tersebut. Nah, untuk pilihan konsentrasi hukumnya, yang pertama kita ada hukum pidana, yang kedua ada hukum perdata dan bisnis, hukum kenegaraan, dan hukum kesehatan. Gitu. Dan kita juga salah satu penyelenggara pertama nih, yang menyelenggarakan kursus paralegal bersertifikat, yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Ristek-Dikti dan dipercaya oleh Departemen Hukum dan HAM. Kalau untuk kursus paralegal apa sih Kak? Nah, kursus paralegal itu biasanya yang menjadi asisten untuk pengacara handal gitu ya. Jadi buat pengacara-pengacara baru biasanya ambil kursus paralegal ini biar nanti bisa dapat ilmu, bisa dapat ya pokoknya pengetahuan lebih tentang pengacara dari pengacara-pengacara handal seperti Hotman Paris ataupun pengacara handal lainnya gitu ya. Biasanya kalau yang pengen jadi asisten itu harus ada kursus paralegal bersertifikat terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya juga selain hukum, FISIP dan FEB kita ada Faculty of Engineering atau Fakultas Teknik gitu. Jadi untuk Fakultas Teknik ini juga salah satu fakultas favorit ya buat cowok-cowok ya, biasanya tuh banyak kan cowok-cowok kalau untuk Fakultas Teknik gitu. Nah, untuk Fakultas Teknik itu kita juga nggak hanya cowok, tenang aja, buat cewek-cewek mungkin yang pengen mencoba di luar dari zona nyamannya gitu ya, ambil Fakultas Teknik boleh banget gitu, karena kan kita sudah persetaraan gender, jadi semua program studi juga kita sudah bisa masuki ya, tidak ada khusus gender gitu ya, jadi cowok cewek bisa masuk semua jurusan gitu, terutama teknik. Nah, untuk jurusan teknik ini kita ada teknik mesin yang berkonsentrasi pada bidang smart energy and conversion. Jadi untuk fakultas teknik mesin ini mungkin berpikir bahwasanya fakultas teknik nanti paling jadi mekanik, paling kerjanya di bengkel. Oh, salah besar gitu. Karena untuk fakultas teknik di kita itu nanti akan dibekali bagaimana sih caranya untuk
mengetahui bidang teknik mesin khususnya secara komputerisasi atau secara digital. Jadi untuk jurusan teknik di sini kita nanti akan menghabiskan banyak waktu bekerja di balik komputer juga. Contohnya apa? Contohnya kayak sebagai engineering, maintenance, ataupun yang suka otomotif nih, desainer otomotif nanti bisa dipelajari dari jurusan teknik mesin gitu. Nah, selanjutnya ada teknik elektro. Teknik elektro juga mungkin tidak awam lagi ya, pasti tidak jauh dari namanya listrik. Karena teknik elektro ya teknik listrik ya. Gitu. Jadi di sini banyak mempelajari bagaimana sih sirkuit teori. Biasanya untuk jurusan teknik ini sangat dibutuhkan ya, hampir di seluruh lini industri untuk menangani berbagai persoalan kelistrikan dan sistem peralatan elektronik gitu ya di salah satu perusahaan, di semua perusahaan gitu. Contohnya apa Kak, di perusahaan apa? Nah, kalau untuk di kita itu konsentrasinya pada control and telecommunication ya, masuknya nanti ke bidang industri telekomunikasi, terus minyak dan gas juga masuk, manufaktur, otomotif, transportasi. Hampir semua perusahaan butuh yang namanya seorang teknik elektronik atau khusus untuk menangani kelistrikan ya, persoalan kelistrikan gitu. Nah, selanjutnya ada fakultas teknik sipil ya, program studi teknik sipil. Nah, untuk teknik sipil ini mempelajari perancangan, manufaktur, dan berbagai fasilitas lainnya. Contohnya kayak apa sih, Kak? Jadi kayak desain konstruksi, terus pembangunan gedung perkantoran, jembatan, jalan raya, bandara, ya semacam itu ya, stasiun, dan lain sebagainya. Jadi untuk teknik sipil ini nanti bisa buka perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor juga bisa, terus perusahaan pengembang atau developer juga bisa nih, biasanya lulusan dari teknik sipil. Terus Kak, kan ada perancangan desain untuk konstruksi juga kan hampir sama kayak arsitek nih. Tenang aja. Kalau untuk sipil ini sifatnya lebih fundamental, jadi kalian bakal mempelajari lebih banyak nih dari seorang arsitek. Biasanya kan arsitek hanya desain aja ya, desain bangunan, lebih ke art-nya, lebih ke seninya. Tapi kalau di kita untuk sipil ini, jadi nanti lebih fundamental kayak struktur kekuatan bangunannya seperti apa, pondasinya seperti apa, terus struktur tanah, transportasinya seperti apa. Jadi nanti banyak yang dipelajari dari teknik sipil. Nah, selanjutnya mungkin mau dijelasin sama Kak Juri ya untuk Fakultas Farmasi ya. Oh, baik. Oke, terima kasih Kak Juri. Yang terakhir ini ya, yang terakhir mungkin satu favorit juga di Universitas 17 Agustus atau di UT 45 Jakarta, karena Fakultas Farmasi ini adalah salah satu-satunya nih program studi yang sangat dipercaya dan ini menjadi salah satu favoritnya di program studi di Jakarta ataupun bahkan di Indonesia, karena banyak sekali dari luar kota yang melanjutkan untuk S1 farmasinya di UT 45 Jakarta. Kenapa sih menjadi pilihan UT 45 Jakarta sebagai tempat untuk mengambil program studi farmasi? Yang pertama, kita dilengkapi dengan laboratorium yang sudah super canggih ya dan lengkap ya. Kebetulan saat ini kita juga lagi membangun lagi lab yang hanya ada di kampus UT 45 Jakarta. Ini adalah salah satunya mikrobiotek, kalau nggak salah mikrobiotek, dan ini di Indonesia baru ada, untuk swastanya baru ada di Universitas UT 45 Jakarta dan salah satu di perguruan tinggi swasta di daerah Jawa Tengah, seperti itu ya. Kedua, untuk ilmu farmasinya sendiri sudah dilengkapi dengan program profesi apoteker. Nah, apa sih ilmu farmasi ini? Ilmu farmasi ini adalah salah satu ilmu yang mengkombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia yang tentunya akan sangat diperlukan di dunia medis. Nanti teman-teman bukan berarti nanti hanya kerjanya di apotik, nurutin apotik, enggak gitu ya. Tapi kita dari mulai pembuatan peracikan obat sampai dengan nanti konseling ke pasiennya sendiri. Kita ada ruang konseling farmasi juga, kita juga ada ruang kantor farmasi pendidikan juga, jadi apotik pendidikan ya, apotik pendidikan, jadi teman-teman juga bisa langsung melihat secara langsung bagaimana ada mungkin pasien dengan obat sekian, dengan sekian ya, seperti itu ya. Ini dan salah satunya merupakan salah satu program studi yang dilengkapi dengan profesi apotekernya, karena tidak semuanya S1 farmasi itu dilengkapi dengan program profesi apotekernya. Dan bahkan dari teman-teman yang dari Pontianak banyak sekali yang mengambil, misalkan mungkin di Pontianaknya
baru ngambil D3, lanjutnya di kita S1, tapi sayang sekali kalau misalnya teman-teman ngambil D3 dulu baru S1. Mendingan langsung aja ngambil S1 yang sudah ada ilmu profesi apotekernya. Salah satunya adalah UT 45 Jakarta. Seperti itu Kak Juri. Mungkin kenapa sih harus mengambil UT 45 Jakarta untuk berkuliah di UT 45 Jakarta? Tentunya teman-teman juga harus memikirkan bahwa orang tua juga memikirkan nanti kalau kuliah di luar kota itu harus seperti apa, biaya yang harus dikeluarkan seperti apa, biayanya per bulan atau belum lagi biaya ini itu gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kenapa harus memilih UT 45 Jakarta. Yang pertama adalah bahwa di UT 45 Jakarta bebas uang pangkal nih, teman-teman, tidak ada uang pangkal ya. Dan yang kedua, biaya kuliahnya bisa dicicil. Bukan bisa dicicil, bahkan kita menggunakan program cicilan per bulan gitu ya. Jadi udah langsung kita buatkan. Yang kedua, sehingga dari biaya yang ringan tersebut ini teman-teman akan dapat memberikan dapat meringankan nih beban orang tua kalian, teman-teman, bahwa tidak dalam setiap semester itu harus mengeluarkan berapa juta. Ini kita buatkan untuk sistemnya per bulan. Sama halnya dengan waktu di SMA Santo Paulus di Pontianak juga mungkin yang menerapkan SPP-nya per bulan. Yang kedua, punya reputasi kampus yang berstandar internasional. Ini terbukti dengan adanya kita punya program pertukaran mahasiswa ke universitas luar negeri, dan salah satunya kita sudah banyak sekali meluluskan atau menyalurkan mahasiswa-mahasiswa kita yang lolos di pertukaran mahasiswa luar negeri ke universitas di luar negeri itu sendiri. Salah satunya adalah kita ada ke Sigma, ke USM, kita ada ke Dubai Pharmacy College, dan mungkin nanti kita bisa lihatkan juga perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan UT 45 sendiri. Yang ketiga, kita punya kerjasama dengan dunia industri kerja. Nah, ini karena kita punya yang namanya Career Center, di mana Career Center ini akan membantu memfasilitasi teman-teman bagi yang akan atau sedang akan lulus untuk dibantu mencarikan pekerjaan setelah lulus, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi nanti teman-teman akan mencari pekerjaan kemana, cukup dengan menghubungi Career Center aja, teman-teman juga akan kita rekomendasikan ke beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kita juga, seperti itu. Dan kuliahnya sangat fleksibel sekali karena teman-teman juga bisa mengambil perkuliahan. Kita ada 2 sistem, ada perkuliahan pagi dan ada reguler pagi dan ada reguler sore. Di mana reguler sore itu biasanya teman-teman akan ketemu dengan rekan-rekan yang berkuliah dan sambil bekerja, seperti itu. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir juga kalau misalkan teman-teman juga mau tetap kuliah di UT 45 dengan jalur reguler. Ini kita ada namanya reguler pagi. Yang namanya kuliah juga karena kita istilahnya kita menggunakan hybrid learning ya. Hybrid learning ini teman-teman juga bisa offline juga, bisa online juga, seperti itu. Mungkin itu Kak Juri yang bisa kita sampaikan. Nah, ini salah satu kerjasama luar negeri kita dengan beberapa perguruan tinggi melalui program kerjasama, bahwa kita juga ada dengan USM yang tadi Kak Juri informasikan, ada UCI ESI gitu ya, ada juga Central Queensland University di Australia, kita juga dari Rift International University, ada Seller Academy juga, terus ada Acharya University juga di India, dan ada beberapa program. Iya, ada beberapa juga kampus yang sudah kerjasama dengan kita juga, seperti itu ya. Nah, ini salah satu melalui program pertukaran mahasiswa ya, seperti itu. Student exchange ya. Nah, ini juga yang kemarin lolos ya Kak? Iya, betul. Ya, mungkin Kak Juri bisa informasikan nih Kak. Ini teman-teman mahasiswa kita juga, ini yang kemarin lolos seleksi untuk USM ya, University Sains Malaysia, melalui online exchange program. Karena memang sekarang kan masih pandemi ya, jadi belum bisa ke sana, jadi masih diakses secara online. Ini pun buat seluruh program studi ya, jadi nggak menutup kemungkinan nggak satu program studi, tapi buat seluruh program studi kita buka untuk program yang namanya student exchange gitu. Kita buka kesempatan lebar untuk teman-teman yang memang pengen merasakan kuliah di luar negeri gitu ya, khususnya di Malaysia. Nah, selain Malaysia kita juga tadi udah dijelaskan sama Kak Juri, kita selain di Malaysia juga ada di
India juga ada, terus Pakistan, Dubai seperti itu. Nah, untuk yang di Dubai ini khusus farmasi ya. Dubai Pharmacy College itu kita ada yang namanya program transfer kredit internasional. Jadi untuk transfer kredit internasional ini, jadi kalian kuliah di luar negeri, nanti untuk SKS-nya itu akan diterapkan di UT 45 Jakarta. Jadi ketika kalian di semester 5 di Dubai, nanti di UTA itu nanti udah hitungannya udah masuk semester 6 gitu. Jadi itu yang namanya transfer kredit internasional. Dan di sini untuk khusus farmasi ya. Jadi pengen coba kuliah untuk farmasi di Dubai gitu ya selama 1 semester nanti bisa ambil program transfer kredit internasional. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya studi independen bersertifikat untuk kampus Merdeka ya. Karena mengingat kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum kampus Merdeka ya oleh ini untuk kurikulum kampus Merdeka itu kan dipercayakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti ya, nggak semua kampus itu menerapkan kurikulum kampus Merdeka. Jadi untuk kurikulum kampus Merdeka itu hampir kayak magang, jadi ini memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk mengasah kemampuan gitu ya, sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir gitu. Jadi ini program yang memang sangat bermanfaat juga buat teman-teman mahasiswa gitu ya, karena selain hanya mengikuti kuliah ya, mendapatkan ilmu, mengikuti kuliah dan lain sebagainya, di sini juga kita dituntut untuk dilatih untuk jiwa kerjanya, karirnya gitu ya. Di industri kerjanya tuh seperti apa gitu. Nanti selama 1 semester kalian bakal mengikuti magang bersertifikat selama 6 bulan gitu. Jadi nanti hasil dari laporan magang tersebut itu bisa menggantikan untuk skripsi kalian di semester 8. Jadi mungkin bisa mempercepat ya masa studi kalian juga. Jadi semester 7 itu sudah selesai, sudah buat laporan magang. Nah, itu sekaligus untuk menggantikan skripsi kalian. Jadi bisa lulus tepat waktu ya, malah lebih cepat. Hanya 3,5 tahun dengan program Kampus Merdeka ini kalian sudah bisa lulus. Apalagi dengan dibekali skill dari pengalaman kerja di suatu perusahaan, itu kan nanti bisa dicantumkan di CV kalian sehingga kalian nanti bisa mendapatkan pekerjaan peluangnya lebih besar gitu. Nah, selain kurikulum yang disesuaikan dengan dunia kerja, karena memang mengingat kita ada career center yang pastinya bakal menjembatani kalian nanti untuk mendaftar kerja, untuk kerjasamanya sendiri kita sudah banyak ya untuk career center, baik nasional dan internasional. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang kita sudah lakukan kerjasama. Jadi nanti setelah kalian lulus, kalian sudah tidak bingung lagi, tidak susah lagi untuk cari pekerjaan karena kita sediakan juga ya nanti dari tim career center yang akan membantu. Dan kalian juga bisa berkonsultasi secara langsung gitu ke tim career center gitu. Dan di sini kita juga ada program yang namanya Kampus Mengajar nih. Ini emang angkatan 1 dan 2 itu untuk tahun 2021 ya. Kampus Mengajar ini hampir sama kayak KKN, cuman nanti kalian bakal terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu ya untuk memberikan ilmu ke adik-adik di SMA juga nantinya ketika kalian sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Atau mungkin di sini juga tadi sudah disebutkan ada transfer kredit internasional, dan di sini juga untuk dosen-dosennya sudah tersertifikasi dan kompetensinya juga sudah tidak dilakukan lagi karena memang kita ada program peningkatan kompetensi dosen namanya World Class Professor. Ini untuk tahun 2021 ya. Jadi untuk kualitas dari pengajarnya atau dosennya sudah sangat-sangat bagus ya. Sudah cakupannya mungkin sudah internasional ya, karena memang kita ada World Class Professor. Dan ada SAM for Academic Mobility and Exchange, itu tadi pertukaran mahasiswa ya, atau bisa disingkat SAM itu. Nah, ini beberapa yang memang ditampilkan kerjasama perusahaan di UT 45 Jakarta ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Ini pun belum semuanya, jadi hanya beberapa aja yang bisa ditampilkan ya. Jadi nanti setelah kalian lulus, kalian bisa direkomendasikan dari Career Center untuk mendaftar di salah satu perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan UT. Gitu. Nah, selain perusahaan, kita juga sediakan ya Kak ya untuk housing student atau asrama mahasiswa. Jadi buat teman-teman ini kan dari Pontianak ya, jadi nanti kalau memang daftar join di UT 45 nanti tidak usah susah-susah untuk cari kosan dan lain sebagainya, tempat tinggal, karena memang kita juga sediakan asrama yang memang kalian bisa akses sangat mudah, karena memang lokasinya strategis ya, persis di belakang kampus. Jadi
enak ya, lebih cepat gitu, nggak usah pakai kendaraan. Mungkin ngirit juga ya untuk uang bulanannya karena memang tidak jauh ya untuk lokasinya, jadi aksesnya bisa jalan kaki gitu ya ke kampus karena lokasinya memang persis di belakang gedung kampus gitu. Nah, kalau semisal teman-teman mau nanti bisa gitu ya daftar di asrama mahasiswa gitu, tapi untuk biayanya nanti tersendiri seperti itu. Nah, di sini juga untuk akses transportasinya mudah ya, karena memang untuk lokasinya strategis, dikelilingi oleh perusahaan, dikelilingi ada mall juga, terus ada pusat kesehatan juga, terus kita juga nggak jauh dari tempat pariwisata ya, yang memang akses transportasinya kemana-mana mudah gitu. Nah, untuk kondisi kampusnya juga aman, nyaman, dan representatif. Mungkin di awal tadi sudah lihat ya, untuk kampusnya sendiri kita 8 lantai dan difasilitasi dengan lift, dan setiap kelasnya juga difasilitasi dengan ruangan ber-AC gitu ya. Jadi untuk di gedungnya sendiri sudah sangat nyaman, dan juga untuk luar ruangannya kita juga sediakan ruang terbuka hijau yang dimana mungkin kalian jenuh setelah kuliah gitu ya, nanti bisa duduk di taman, ngobrol sama teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen ngasah bakat dan minatnya juga nanti bisa ikut unit kegiatan mahasiswa atau UKM nih. Mungkin kalau di sekolah itu namanya kan ekstrakurikuler ya. Jadi untuk unit kegiatan mahasiswa kita juga sediakan lengkap dari olahraga, kesenian, terus ada pusat konseling juga, ada keagamaan gitu. Nah, olahraga mungkin teman-teman cowok ya ataupun yang perempuan juga mungkin suka olahraga nih, nanti bisa ambil UKM basket, futsal, badminton, ataupun yang suka pecinta yang suka alam nih, ataupun yang pecinta alam gitu ya, teman-teman yang suka hiking ataupun climbing gitu ya, nanti bisa ikut ke Patagal 17 gitu untuk khususnya untuk olahraga. Ataupun yang kesenian nih, nanti bisa ambil tari tradisional, modern dance, seni musik, ataupun di sini kita juga ada ruangan teater nih buat teman-teman untuk dari kesenian yang memang mau coba teater gitu, kita juga sediakan. Karena memang ya kan kita ada ilmu komunikasi ya, jadi nanti kalian bisa ambil UKM di kesenian ini gitu. Nah, kita juga sediakan pusat informasi konseling. Jadi untuk pusat informasi konseling itu juga nanti bakal membahas ataupun kalian bakal bisa konsultasi terkait mental health, sosialisasi remaja juga kita bakal sediakan ya gitu. Apalagi kita juga ada yang namanya pemilihan duta generasi berencana gitu ya, untuk di pusat informasi dan konseling ini. Yang suka keagamaan gitu ya, religius, nanti bisa ikut ikatan mahasiswa masjid, ataupun yang mungkin teman-teman di sini banyak yang nanti bisa ambil ikut mahasiswa ikatan mahasiswa Kristen gitu. Terus selain UKM ada apa lagi sih Kak? Nah, selain UKM ini beberapa apa ya? Ini beberapa fasilitas yang memang kita sediakan. Ini tapi nggak semua ditampilkan ya. Ini hanya beberapa aja. Jadi ada lab radio, lab komunikasi, broadcasting, terus kita ada perpustakaan ya, terus lab komputer, lab farmasi. Jadi untuk semua lab kita sudah tersedia komplit ya, sudah lengkap sekali. Kalau mengingat kampus kita itu sudah berdiri sejak tahun 1952 gitu. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi untuk kelengkapan dari fasilitasnya, pasti sangat lengkap dan memadai gitu. Dan ini juga untuk unit kegiatan mahasiswa yang berprestasi, khususnya olahraga ya, itu olahraga basket, kita kemarin juga ikut untuk ajang di PON Papua ya, ini Oktober lalu ya kalau nggak salah ya, itu untuk tim futsal, tim basket kita itu berhasil mendapatkan medali perak nih dari kejuaraan PON Papua, ajang PON Papua gitu. Nah, ini juga cerita sukses alumni nih, beberapa alumni, ini sebagian kecil ya, jadi hanya yang ditampilkan itu beberapa aja yang memang dari lulusan kita gitu. Ini ada Pak Ahmad, itu jaksa ya, jurusan hukum U45, terus Member of the Republik Indonesia BPK 2011 sampai 2021. Ini ada Pak Profesor Dr. Bahrullah, ini juga salah satu alumni dari kita gitu. Ada Pak Robert,
salah satu anggota DPR RI juga, Komisi 10-nya. Nah, buat teman-teman nih yang memang mau berkeinginan untuk kuliah ya, kita juga sudah membuka gitu untuk pendaftaran mahasiswa semester ganjil ya, khususnya ya tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang saat ini kelas 12 ya, itu nanti bisa banget dan bisa daftar untuk dapat kesempatan spesial promo early bird. Nah, spesial promo early bird itu apa sih Kak? Jadi untuk yang daftar duluan nih biasanya gitu ya, untuk periodenya sampai 15 November. Dan untuk kuotanya juga terbatas nih, hanya 100 pendaftar pertama yang memang dapat kesempatan ini. Nah, kalau daftar promo early bird, memang apakah keuntungannya ya? Yang pertama keuntungannya, kita akan berikan potongan SPB atau sumbangan pembangunan 50%. Jadi hanya bayar separuh aja ya. Dan di administrasi 50%, angsuran per bulannya 20%. Angsuran per bulannya yang karena mengingat untuk biaya kita dicicil ya per bulan, bisa dicicil per bulan. Jadi kalian dapat potongan 20%, nggak cuma 1, 2, 3 bulan aja, tapi sampai kalian lulus, sampai kalian selesai studi, nanti kalau kita berikan potongan 20%. Khusus untuk farmasi ada potongan registrasi 20% dan plus ada tambahan uang potongan 1 juta rupiah untuk tiap semester ya itu. Nah, Pak, syaratnya apa Kak kalau mau ikut promo ini gitu ya? Nah, untuk syaratnya itu hanya nilai rapot rata-rata 7,5 semester 1 sampai 4 itu ya. Pasti rata-ratanya di atas 7,5 semua ya, karena memang mengingat KKM sekarang kan untuk SMA di atas 7 gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah ya untuk rata-rata rapot 7,5 gitu untuk semester 1 sampai 4. Dan kalian pun bisa mendapatkan program ini karena memang tidak ada tes, tidak ada psikotes ataupun tes bahasa Inggris gitu ya. Hanya melampirkan nilai rapot rata-rata 7,5, kalian sudah bisa berkesempatan untuk dapat program beasiswa cuma-cuma ya. Ini namanya beasiswa cuma-cuma ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu karena memang tidak ada tes gitu. Tapi buat teman-teman dari SMA Santo Paulus ya, Pontianak yang memang mau mencoba kesempatan, mencoba peruntungan untuk ambil seleksi SBMPTN atau SNPTN, itu bisa daftar duluan. Nanti tenang aja, kalau ketika kalian sudah daftar promo early bird di Utama 5 Jakarta, tapi kalian dinyatakan lolos di perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPTN dan SBMPTN, untuk biaya yang sudah dibayarkan itu kita akan kembalikan, kita akan refund 100% kecuali biaya formulirnya aja kok gitu. Jadi biaya yang memang sudah dibayarkan ya kayak SPB, biaya admin, angsuran per bulan itu nanti kita kembalikan full 100% gitu, kecuali biaya registrasi hanya 150.000 gitu. Dan kalau kalian berminat nanti bisa langsung japri Kak Zuhri atau Kak Juhri nih di WA. Nah, Kak Zuhri ini 0882 9891 9535. Nanti untuk kontak personnya Kakak share juga di kolom chat ya. Gitu. Nah, ini untuk farmasi khusus nih ada program tambahan potongan 8 juta ya. Ini kan untuk setiap semesternya nanti 1 juta gitu, plus 1 juta nih. Gitu. Ekstra khusus. Nah, mungkin untuk rincian biaya Kak Zuhri bisa jelaskan ya untuk teman-teman semua. Masih di mute Kak Juhri. Baik. Untuk rincian biaya kuliahnya memang ini kita mengingat waktu yang cukup terbatas ya. Jadi teman-teman, ini adalah rincian biaya kuliah kita selain yang farmasi ya. Jadi untuk yang pembayaran awal ini, untuk semester 1 hanya melakukan pembayaran P2, K2, administrasi kemahasiswaan, dan SPB. Ini teman-teman bisa lihat di kolom normalnya seperti ini. Kolom normal seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mengikuti program Early Bird, nanti teman-teman hanya membayar di yang program yang di kolom jalur Early Bird saja.
gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini pembayarannya paling lambat kapan? Kalau untuk yang program early bird ini pembayaran awalnya ini paling lambat tanggal 31 November, 31 November. Jadi pendaftaran biaya formulir paling lambat sampai tanggal 15 November. Pembayarannya ini pembayaran awal ini hanya maksimal sampai tanggal 30 November. Nah, untuk selanjutnya biaya kuliahnya kita akan menerapkan biaya kuliah per bulan. Nah, ini normalnya sekiannya per bulannya, setiap program studi beda-beda. Nah, kebetulan untuk yang program untuk biaya per bulan ini, apabila mengikuti program Early Bird nanti akan mendapatkan potongan 20% per bulannya sampai dengan lulus. Jadi teman-teman tinggal mengikuti program yang ini saja, yang Early Bird saja. Jadi per bulannya ini. Ya, sesudah berarti kalau misalkan teman-teman daftar di bulan November, pembayaran awal sudah dilakukan, mulai melakukan angsuran pembayaran pertama di bulan Desember ini untuk perkuliahan nanti bulan September 2022 dan paling lambat harus lunas sebelum bulan Juli seperti itu. Dan ini teman-teman juga berarti kan ini waktunya masih ada waktu nih seperti itu. Dan untuk misalkan contoh untuk yang farmasi, mungkin Kak Juri bisa dilihatkan untuk yang farmasi. Nah, teman-teman juga bisa nanti lihat yang farmasi seperti apa sih untuk biaya yang farmasi, sama aja sebenarnya untuk yang biaya farmasi itu, cuma kalau biaya farmasi itu kan kita buatkan jadi 5 kali angsuran. Nah, ini contohnya nih untuk yang biaya farmasi ini ada pertama adalah biaya administrasi kemahasiswaannya sama dengan yang lain 1.400.000, terus biaya SPB-nya ini ada 14 juta, tapi potongan nih lagi potongan 7 juta. Jadi otomatis yang harusnya teman-teman bayarkan 35 juta 10.000, teman-teman cukup membayar saja 25.244.000. Proses pembayarannya gimana? Yang pertama adalah sama dengan melakukan pembelian formulir 150.000 sebelum tanggal 15, terus baru melakukan pembayaran angsuran pembayaran awal. Ini terdiri dari SPB administrasi kemahasiswaan P2K2. Ini dibayarkan maksimal itu tanggal 30 November 2021 ya. Jadi sekitar 7.900.000-an. Nah, baru nanti selanjutnya ada biaya registrasi yang dapat potongan juga 20% dari setiap semesternya. Terus biaya laboratorium juga dapat potongan juga. Nanti teman-teman biaya sisanya dari biaya ini yang 25 juta dikurangi biaya ini, nanti teman-teman bisa angsur sebanyak 5 kali. Ya kisarannya sih 3 jutaan per bulannya sampai sebelum bulan Juli seperti itu. Nah, ini contoh dari program studi farmasi ya, beda dengan yang program-program studi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Kak Juri sampaikan untuk program untuk rincian biaya kuliah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih seputar UTA 45 atau mungkin untuk program-program studi lainnya, silakan. Nah, ini untuk biaya kuliahnya, mungkin untuk kontak personnya Kak Juri mungkin bisa di-share-kan juga supaya teman-teman juga kita bisa melihat nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi itu ke mana. Baik teman-teman, kita buka sesi untuk pertanyaannya. Teman-teman bisa melalui chat atau bisa melalui raise hand juga atau bisa melalui open mic juga seperti itu. Silakan. Tadi yang di IPS ramai sekali, banyak sekali yang bertanya, ini Kak benar Kak dengan 1 juta aja bisa kuliah di UTA 45? Iya, pendaftaran awalnya minimal 1 jutaan ya di kita ya, dan tidak lebih dari 5 juta seperti itu. Kalau melalui program Early Bird ya atau jalur rapor tanpa tes. Nah, kenapa sih kita buka seperti ini? Dan tadi Kak, memang kuotanya 100, ya 100 itu untuk keseluruhan, tapi kita kan sudah buka dimulai dari bulan Agustus. Jadi sekarang ini tinggal sisa kuota saja yang kita tunggu untuk memenuhi dari kuota yang kita berikan, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dari SMA Santo Paulus Pontianak. Silakan bagi yang mau ingin bertanya, silakan. Boleh tulis kita di tunggu kolom ya chat. sampai jam 12.25 ya, kita mungkin akan sesi sharing. Nah, apakah di UTA bisa mengambil 2 program studi? Tentunya bisa, Messi. Jadi kalau misalkan Messi mau ambil 2 program studi sekaligus bisa juga, tapi mungkin tidak dengan mata kuliah jalur yang kelas yang sama. Misalkan nih contohnya satunya ambil farmasi, yang satunya mungkin ambil program studi apa, tapi mungkin yang kelas malam atau kelas sore itu bisa, gitu ya. Tenang aja bisa.
selama siang di hubungan internasional itu belajar bahasanya apa saja. Tentunya bahasa Inggris yang menjadi utama, dan kita berikan juga selama 4 semester ini kita berikan kursus semacam kursus gitu ya, English class bersertifikat. Itu teman-teman akan kita lihat juga bahwa untuk di UTA 45 itu teman-teman itu ada di level mana. Nah, nanti sudah itu kita akan kelas-kelaskan, kelompok-kelompokan berdasarkan levelnya di mana, dan nanti selama 4 semester kita akan didik teman-teman sampai mendapatkan sertifikat. Gitu ya. Untuk bahasa asing lainnya yang dipelajari di hubungan internasional, salah satunya mungkin ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus ada juga bahasa Jerman, Prancis, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi, tapi memang ini memang nanti teman-teman juga akan belajar dari awal lagi sih kalau misalkan ambil hubungan internasional. Dan semua program studi di kita sudah terakreditasi baik sekali, dan untuk kampus untuk akreditasi institusinya juga sudah terakreditasi baik sekali juga. Kak, program unggulan di UTA 45 apa saja? Nah, untuk program unggulan di UTA 45 ini adalah salah satunya farmasi, karena farmasi itu cukup lumayan susah masuknya ya, dan apalagi dari luar kota juga banyak melanjutkan yang di UTA 45 Jakarta seperti itu. Jadi teman-teman, kalau untuk farmasi dan kalau untuk yang IPS-nya hukum ya, termasuk hubungan internasional juga salah satu yang difavoritkan juga di UTA 45 seperti itu. Tapi semuanya memang favorit tergantung dari kuota setiap program studinya ya, seperti itu. Nah, syarat tentang kuliah manajemen. Untuk program studi manajemen, teman-teman juga kita ada konsentrasinya itu berbasis digital ya, ada digital marketing, digital human resources management, dan digital financial technology. Di mana dari untuk yang mengambil program studi manajemen ini tidak ada syarat khusus yang mau dari IPA ataupun IPS itu masih bisa masuk gitu ya, bisa aja masuk gitu. Mau dari IPA, dari IPS bisa. Jadi tidak ada syarat khusus untuk program studi manajemen ya, dan kita buka untuk 3 konsentrasi, 3 peminatan, ada human capital, human resources, digital human resources management, digital financial technology, dan digital marketing, seperti itu ya. Teman-teman tenang aja, nanti dari IPA misalkan takutnya, aduh kan Kak biasanya kita belajarnya fisika, biologi, kimia, tapi saya mau ngambil manajemen, boleh, silakan, nggak apa-apa, itu yang nggak masalah ya. Terus, apakah masih ada potongan biaya program promo setelah periode early bird berakhir? Teman-teman, nanti ini program early bird-nya hanya berlaku sampai penjualan formulir sampai tanggal 15, dan pembayaran angsuran pembayaran awal itu sampai tanggal 30 November. Selebihnya itu adalah program normal, teman-teman. Jadi sayang banget ya kalau tidak dimanfaatkan sekarang ini gitu ya. Dan ini kuotanya juga cukup terbatas, karena kita sudah mulai buka dari mulai bulan Agustus seperti itu ya, Destianu ya. Kalau bisa mungkin sekarang sebelum tanggal 15 itu melakukan pembelian formulir. Pembelian formulirnya bisa melalui WA ke kita, terus bisa juga melalui lamannya pendaftaran.uta45jakarta.ac.id, ataupun teman-teman juga mau minta tolong dibantu sama kita untuk daftarin, cukup persyaratannya cukup gampang. Yang pertama adalah rapot semester 1 sampai semester 4. Yang kedua ada kartu pelajar atau kartu tanda penduduk. Yang ketiga adalah foto dengan background merah. Dan yang keempat adalah bukti pembayarannya yang 150.000. Nanti untuk pendaftarannya mau didaftarkan sama kita boleh. Teman-teman mau daftar sendiri di laman pendaftaran UTA 45 Jakarta, pendaftaran.uta45jakarta.ac.id juga boleh. Nanti konfirmasi ke kita, nanti akan kita lihat, kita pandu juga, ataupun Kak saya karena sibuk belajar minta tolong didaftarkan sama Kak Juri atau Kak Zuri aja, boleh nggak? Boleh sekali, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya mungkin masih ada. Nih, masih banyak Kak, ada Destiana juga nih. Iya, Destiana udah, Destiani udah. Ada Ellen. Terus Ellen berapa biaya keseluruhan prodi ilmu pemerintahan dan politik. Jadi kalau untuk program studi ilmu pemerintahan dan politik, nanti teman-teman akan, Kak Juri udah buatkan juga si rincian biaya kuliahnya. Sampai lulus ini, kalau untuk ilmu pemerintahan dan ilmu politik ini, kalau kelas pagi itu cuma 51.520.
Karena per bulannya itu hanya 1.040.000, teman-teman bisa kalikan 48 ditambah dengan program early bird, pembayaran awalnya hanya 1.500.000. Contohnya ini 1.040.000 dikali 48, ini hanya 49 juta, ditambah 1.600.000 sekitaran 51.520.000 gitu ya, Ellen. Jadi kalau misalkan ini program studi langka nih, jarang sekali. Pertama, jadi angsuran awalnya hanya 1.600.000 saja untuk ilmu pemerintahan dan politik ya, 1.600.000 dan sampai lulus hanya sekitar 51 jutaan gitu ya. Terus lain Ellen, ada Laila juga. Di hubungan internasional, apakah ada syarat tertentu selain diutamakannya bahasa Inggris? Tidak ada syarat tertentu untuk program hubungan internasional karena kita akan didik dari tidak bisa menjadi bisa. Tenang aja teman-teman, nggak ada, Kak saya belum jago bahasa Inggris, tenang. Kan kita berikan juga 4 semester yang harus wajib diikuti juga. Ini levelnya ada di mana ada. Salah satunya adalah jadi internasional hanya bayar 1.800.000, ini sudah termasuk formulir dan 80.000 dengan akreditasi yang sudah baik sekali dan dengan reputasi bisa ikutan program jalur pertukaran mahasiswa juga ya, seperti itu. Oke, ada Vira, ada pembelajarannya masih online atau sudah tetap muka, Kak? Nah, untuk saat ini memang untuk angkatan 2021 ini sudah masih online ya, tapi kemungkinan besar kalau misalkan kita sudah ada kebijakan boleh membuka offline juga. Tapi untuk farmasi dan teknik, memang teman-teman kita juga yang khususnya yang laboratorium atau praktikumnya memang sudah menggunakan offline juga ya untuk yang laboratoriumnya. Tapi untuk 2022 insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa offline ya, gitu ya, sudah bisa offline gitu ya, biar bisa menikmati fasilitas kampusnya juga. Sayang dong udah bayar tapi tidak menikmati fasilitas kampusnya juga ya, gitu. Betul. Jadi dan kita sebenarnya bisa hybrid learning ya nantinya ya, karena kita juga ada kelas pagi dan kelas sore atau kelas karyawan sore. Nah, untuk Berwin Romero, berapa semua biaya masuk untuk masuk jurusan manajemen? Sampai lulus ya Berwin untuk program studi. Nanti Berwin juga bisa chat ke kakak juga untuk lengkapnya seperti apa. Untuk manajemen ini sampai lulus ini hanya 76.260 melalui program early bird dari normalnya 97 juta. Jadi hanya bayar 76 juta nih teman-teman. Dari 97 juta hanya bayar 76 kalau yang kelas pagi. Kalau yang kelas 6 kalau yang kelas sore dari 103 juta hanya bayar 80 juta saja. Ini ya, melalui program early bird. Makanya sayang banget kalau untuk yang program early bird ini teman-teman dilewatkan ya, seperti itu. Ada Arif Adijaya, kalau hukum itu berapa? Hukum itu untuk uang masuk pertamanya hanya bayar 2.600.000, nanti untuk per bulannya hanya bayar 1.400.000. Sampai lulus berapa, Kak, kalau untuk fakultas hukum? Nah, untuk yang fakultas hukum, kalau untuk yang fakultas hukum itu mana. Nah, untuk fakultas hukum, keseluruhan biaya normalnya kalau kelas pagi itu 88 juta sampai 89 jutaan, 88.850.000 ya, 88.850.000. Tapi melalui program early bird tidak nyampe 70 juta, hanya 69.900.000 rupiah saja. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman ini kesempatan baik melalui program jalur nih. Kalau yang kelas sore ini gimana? Kalau kelas sore ini teman-teman untuk kelas sore ini kalau normalnya ini 106.550.000 sampai lulus. Tapi melalui early bird kalau kelas sore hanya 83.690.000 ya tentunya. Karena ini ada program potongan angsuran per bulannya nih teman-teman yang meringankan teman-teman sampai lulus itu sendiri ya, seperti itu. Itu Adijaya ya. Sudah bisa ini ya, udah kita jawab. Apakah ada beasiswa non prestasi? Beasiswa non prestasi biasanya teman-teman kalau misalkan pertama mungkin jalur rapor dulu, tapi teman-teman di perkuliahan semester 2, 3, 4, 5 kan banyak sekali program-program beasiswa yang ditawarkan. Salah satunya adalah program beasiswa yang non prestasi atau non akademik ya, mungkin non akademik.
yang ditanyakan. Non akademik ini tentunya teman-teman juga bisa misalkan dari jalur basket atau jalur olahraga, misalkan bawa nama harum U45, nah itu bisa nanti kita ajukan untuk program beasiswa seperti itu, beasiswa lanjutan gitu ya. Terus Robertus Alvin, Kak, apa yang harus disiapkan untuk masuk jurusan hukum beserta biaya? Yang harus dipersiapkan untuk masuk ke Fakultas Hukum adalah teman-teman bahwa ingat bahwa untuk masuk ke Fakultas Hukum itu bukan berarti harus menghafal pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana dan hukum perdata. Teman-teman yang penting sudah mengerti, yang penting dari IPA IPS bisa masuk juga. Terus biayanya per bulannya hanya 1 juta, hanya 1 juta berapa nih? Hanya 1.400.000 nih teman-teman kalau kelas pagi. Dan untuk uang masuk pertamanya hanya 2.600.000. 2.600.000 baru angsuran pertamanya 1.400.000 sampai lulus 48 bulan. 1.400.000, 1.400.000, 1.400.000 terus gitu ya. Sampai lulus tadi berapa sih kalau untuk Fakultas Hukum? Kalau sampai lulus untuk Fakultas Hukum itu kelas pagi itu hanya 69.900.000. Nah, nggak nyampe 70 juta ya, seperti itu. Normalnya 88 juta gitu ya. Terus yang lainnya lagi selain Robertus Alvin ada Berwin juga, berapa lama untuk kuliah jurusan manajemen? Teman-teman standarnya 8 semester atau 4 tahun, tetapi dengan melalui ada program kampus merdeka, ada pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya, teman-teman bisa selesai dengan 7 semester atau 3,5 tahun ya. Terus ada Laila juga, hubungan internasional lebih berfokus pada teori atau praktek. Semuanya kita imbang ya, karena kan untuk hubungan internasional itu kita diasah untuk melatih logika dan membangun hubungan baik ya. Jadi otomatis kita akan dididik untuk lebih praktiknya juga, dan kita ada kunjungan-kunjungan juga ya. Jadi ya, apakah Juli, apa maaf saja? saya potong. Iya, ini Ya. waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini Ya. pertanyaannya masih banyak ya. Ya, sampai selesai aja ya, sampai selesai Sampai 4 selesai menit. ya, ini 4 menit. Sampai yang mana? Nanti kalau misalnya teman-teman cukup banyak yang mau ditanyakan lagi, cukup WA Boleh kami nanti aja chat ya. Kak Zuhri dan Kak Juli. Betul. Apakah apa-apa saja kesulitan dari hubungan internasional? Selagi kita masih hobi dan ingin dan minat banget untuk masuk hubungan internasional, tidak akan ada kesulitan yang berarti dalam hidup teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak usah pesimis bahwa kita nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja, kita akan fasilitasi dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Terus apakah di UTA 45 bisa mengambil double degree? Untuk saat ini memang double degree-nya kita hanya melalui program pertukaran mahasiswa saja ya, seperti itu. Berwin lagi, apakah masih bisa nego untuk biayanya? Wah, udah nggak bisa nego lagi nih Berwin. Kebetulan ini udah bener-bener push banget selama bulan November ini, gitu ya. Udah pas banget, karena untuk Fakultas Hukum masuknya aja cuma 2.600.000 per bulannya hanya 1.400.000 gitu ya. Gitu. Dengan akreditasi yang bagus, akreditasi baik sekali. Permisi mengingatkan bahwa waktu tanya jawab tersisa 1 menit lagi. Oh, kita 3 menit lagi. Oke, 1 menit lagi boleh. Oke, ada lagi yang bertanya? Udah nggak ada. Apakah masih bisa nego? Yang terakhir ya. Sudah nggak bisa nego nih Berwin. Aduh, mohon maaf sekali Berwin, karena kita juga sudah tidak ada uang pangkal, tidak ada uang pangkal dan waktunya juga sudah habis, dan teman-teman jangan lupa sampai tanggal 15 untuk biaya formulirnya hanya Rp150.000 saja, teman-teman sudah bisa membayar pembiayaan biaya formulir, dan teman-teman untuk biaya awalnya ini hanya paling lambat pembayarannya sampai tanggal 30 November itu tidak lebih dari 3 juta ya. Yang paling mahal itu hanya 3.400.000 untuk ilmu komunikasi, dan yang lainnya ada di bawah 2 juta dan 1 jutaan saja. Jadi dengan biaya 1 jutaan saja sudah bisa terdaftar di kampus UTA 45 dan bisa kuliah di UTA 45 Jakarta, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ya mungkin dari kami ya seperti itu ya Kak Zuhri. Karena waktunya sudah mau habis. Udah habis 12.25 buat ya. teman-teman Udah tadi habis, maaf. Tadi maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaan belum terjawab, nanti bisa langsung chat Kak Zuhri secara personal ya, ataupun Kak Zuhri. Untuk nomornya sudah kakak sediakan di kolom chat nih, nanti langsung di-save aja. Kalau kalian tadi ada yang belum 100% terjawab nih untuk pertanyaannya, ada yang kurang gitu ya, nanti bisa langsung japri Kak Zuhri atau Kak Zuhri. Gitu. Baik, terima kasih terima kasih SMA Santo Paulus Pontianak. Saya kembalikan ke Pak Leo. Silakan Pak Leo. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini agak terlambat sedikit waktunya. Oke Pak, tidak ada apa.
Ya, jadi kalau memang masih mau banyak pertanyaan nanti silakan chat Kak Juri dan Kak Juri 1, Juri 2, ada 2 juri. dua J Pak. Oke, Biar gampang Pak, biar ingat Iya. utang 45 2 J Iya. gitu kan. Ya, kita foto-foto dulu ya untuk dokumentasi. Oke. Boleh Bapak. Boleh, Pak. Oke. Silakan on cam bagi yang belum. Ya, Berwin, dibuka kameranya Berwin. Nah, Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang ya gaya bebas ya, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. terima kasih Pak Leo, Oke, terima kasih Kak Santo Juri. Paulus. Semoga Terima kasih mudah-mudahan tahun depan teman-teman kita semua. bisa berkunjung ke sana ya Pak ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, Sampai Tuhan jumpa. memberkati. Oke. Oke, selanjutnya para peserta kita istirahat dulu ya sampai jam 12.55, nanti jam 1 kita akan masuk lagi, ada sesi untuk kampus time ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Soekardi kembali gitu ya. Jadi jam 12.55 sudah masuk di ruang Zoom kita ini. Oke, terima kasih. Silakan beristirahat dulu. Makasih Pak.